Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Lasindrang dengan NIM 151424064. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu IoT dan Big Data. IoT atau Internet of Things adalah suatu sistem di mana terhubung dan terintegrasinya perangkat satu dengan yang lainnya. Internet merupakan jaringan penghubung antar perangkat sehingga dapat terintegrasi. Hasil dari integrasi perangkat tersebut menghasilkan kode atau data yang dapat diidentifikasi. Lalu, dari identifikasi kode dan data tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan manusia. Misalnya, ketika jam tangan pintar terhubung dengan smartphone, aktivitas user akan terekam oleh jam tangan pintar yang digunakan. Lalu, hasil rekam jejak dari jam tangan pintar tersebut dikirimkan secara nirkabel ke smartphone. User akan dengan mudah mengetahui beberapa langkah dan seberapa jauh jarak yang sudah ia tempuh. Hasil data tersebut dapat digunakan sebagai acuan apakah user sudah melakukan cukup banyak gerakan atau masih kurang. Tentunya hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup si pengguna jam tangan pintar dan smartphone tersebut. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Internet of Things atau IoT merupakan konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Istilah Internet of Things ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Secara sederhana, things yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan mengirimkannya ke internet. Data ini dapat diakses oleh things lainnya juga. Menurut metode identifikasi radio frequency identification, istilah IoT tergolong dalam metode komunikasi. Meskipun IoT juga dapat mencangkup teknologi sensor lainnya, teknologi nirkabel atau kode QR. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical system, dan internet. A things pada Internet of Things dapat didefinisikan sebagai subjek, misalkan orang dengan monitor implan jantung, hewan peternakan dengan transponder biochip, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Sejauh ini, IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi mesin to mesin di bidang manufaktur dan listrik, perminyakan, dan gas. Produk dibangun dengan kemampuan komunikasi yang sering disebut dengan sistem cerdas atau smart. Sebagai contoh yaitu smart kabel, smart meter, smart grid sensor. Singkatnya, IoT ini bertujuan untuk menyelaraskan hubungan perangkat dengan perangkat dengan user atau manusia, dan user dengan user. Teknologi yang dikembangkan pertama kali muncul di Industri 4.0 adalah Internet of Things atau IoT, yang merupakan konsep di mana suatu objek mampu mentransmisikan data yang ada melalui jaringan tanpa interaksi manusia. IoT sendiri merupakan sebuah sistem yang menggunakan beberapa perangkat komputasi, perangkat mekanik, dan mesin digital menjadi satu kesatuan yang terhubung. Sistem Internet of Things sendiri memiliki 4 komponen antara lain, yaitu sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Contoh produk dari IoT sendiri adalah Jarvis yang dapat mematikan lampu di pagi hari. Selain itu, beberapa aplikasi lain yang memanfaatkan IoT adalah Goes menggunakan IoT untuk berbagi sepeda. Aviary menggunakan IoT untuk memberi makanan ikan secara otomatis.
Kulwe menggunakan IoT untuk smart city dan Hara menggunakan IoT untuk produk makanan dan pertanian. Pun fungsi mendasar pada perangkat IoT yaitu yang pertama tagging atau identifikasi. Fungsi untuk mengidentifikasi suatu aktivitas ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan data, aktivitas atau transaksi. Yang kedua, monitoring, bertujuan untuk memantau apakah terdapat aktivitas tidak biasa yang dikirim oleh tagging. Yang ketiga yaitu tracking, berfungsi untuk melacak lokasi. Yang keempat, kontrol, bertujuan untuk memberikan hasil dari aktivitas-aktivitas atau data yang konsisten. Yang kelima, analisis, bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat dipahami dari aktivitas atau data yang didapat. 7 prinsip dasar yang menopang IoT yaitu yang pertama, big analog data biasa didapatkan dari berbagai macam sumber yang sifatnya alami seperti cahaya, sinyal radio, getaran, suhu, dan sebagainya, serta bisa dihasilkan oleh peralatan mekanis atau elektronik. Big analog data adalah tipe big data yang terbesar dan tercepat jika dibandingkan dengan tipe-tipe big data lainnya, sehingga dalam banyak hal big data analog perlu diperlakukan secara khusus. Yang kedua, perpetual connectivity, merupakan menghubungkan perangkat ke internet, konektivitas yang terus-menerus. Ketiga, real time untuk IoT tidak dimulai ketika data mengenai switch jaringan atau sistem komputer. Yang keempat, spectrum of insight, berasal dari data IoT yang berkaitan dengan posisinya dalam 5 fase data flow yaitu real time, in motion atau bergerak, early life, at rest atau saat istirahat, dan arsip. Yang kelima, immediacy versus depth. Dengan berbekal komputer dan solusi IoT di era digital ini akan ada pertukaran antara kecepatan dan kedalaman yang kita dapatkan. Yang keenam, shift left, untuk mendapatkan wawasan yang cepat dan menyeluruh tergolong sangat sulit. Drive, untuk mendapatkan wawasan tersebut akan menghasilkan komputasi dan analisis data canggih yang biasanya disediakan untuk cloud atau pusat data. Ketujuh, the next V, big data biasanya ditandai dengan V yaitu volume, velocity, variety, dan value. The next V yang dimaksud adalah visibility. Ketika data dikumpulkan pada para ilmuwan data di seluruh dunia harus bisa melihat dan mengaksesnya sesuai kebutuhan. Teknologi pengembangan keduanya muncul di industri 4.0 adalah big data. Data besar adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data yang besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Big data sendiri telah digunakan di berbagai bisnis dan dapat membantu perusahaan menentukan arah bisnisnya. Adapun beberapa penyedia layanan terkait penggunaan teknologi big data di Indonesia yaitu yang pertama Sonar Platform, yang kedua PakWest Platform, yang ketiga Warung Data, yang keempat Databot. Big data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS atau Database Management System pada umumnya. Definisi dari big data juga dapat dibagi menjadi 3 bagian yang biasa disebut dengan 3V, yaitu yang pertama volume. Ukuran data yang dimiliki oleh big data memiliki kapasitas yang besar. Anda dapat mencoba melakukan proses data dengan ukuran yang besar untuk dijalankan.
Yang kedua, velocity. Kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung atau real time. Kecepatan tertinggi yang bisa didapatkan langsung melalui aliran data ke memori apabila dibandingkan dengan ditulis pada sebuah disk. Yang ketiga, variety. Jenis variasi data yang dimiliki oleh big data lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Contohnya adalah teks, audio, dan video merupakan data yang belum terdefinisikan secara langsung dan harus melalui beberapa tahap untuk dapat diproses dalam sebuah database. Selain dari 3 V tadi, masih ada 2 V lain yang merupakan bagian dari big data sendiri, yaitu value dan veracity. Untuk value merupakan nilai atau aliran data yang tidak teratur dan konsisten dalam beberapa kondisi dan periode. Hal tersebut dapat terjadi pada suatu kasus di mana terdapat lonjakan data yang besar sehingga akan memproses data dengan resource memori yang lebih besar. Veracity merupakan bentuk pembenaran suatu data. Jadi, mengacu pada kualitas data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber. Perlu adanya proses untuk menghubungkan dan mengkorelasikan beberapa hubungan data. Jika tidak ada relasi yang baik, maka dapat menimbulkan kontrol yang lepas kendali. Selanjutnya, dampak IoT dan Big Data. Banyak sekali kemudahan yang dimiliki oleh Big Data dan IoT dari sisi fungsionalitas dan fitur yang dimiliki. Saya membaginya menjadi 2 manfaat untuk kebutuhan dalam proses teknologi informasi dan bisnis. Yang pertama, bidang teknologi informasi. Penggunaan perangkat mobile. Saat ini, penggunaan perangkat seperti smartphone, tablet, iPad, dan lain-lain seringkali kita jumpai karena telah mendukung dan support dengan berbagai sistem aplikasi. Kemudian, faktor user-friendly dan mudah dibawa kemana saja merupakan kelebihan utama dari perangkat mobile. Penggunaannya juga digunakan untuk pengembangan perangkat mobile saat ini. Salah satu contoh yang mudah untuk Anda lihat adalah aplikasi GPS yang tentunya sudah terinstall dalam perangkat Anda. GPS yang dimiliki oleh Google Maps menggunakan bantuan dari Big Data dalam memproses dan memanajemen berbagai bentuk data. Karena sistem database yang dibutuhkan sangat besar, mulai dari gambar, pemetaan lokasi, hingga dapat menjangkau hampir penjuru dunia sekaligus. Tentunya membutuhkan sebuah basis data dengan kapasitas yang sangat besar. Sekarang, Google telah menerapkan sistem penyimpanan berbasis cloud atau awan, sehingga penyimpanan dapat dilakukan secara online dan real-time dengan kapasitas yang lebih besar lagi. Selanjutnya, media sosial. Hampir setiap orang menggunakan yang namanya media sosial untuk mengakses berbagai informasi dan membagikan aktivitas keseharian pribadi. Tentunya, banyak yang mengupload foto, video, maupun teks ke dalam aplikasi media sosial tersebut. Semua informasi tersebut merupakan jenis data yang akan terekam dan tersimpan dalam sistem basis data dengan kapasitas besar. Anda bisa membayangkan berapa ukuran yang harus dialokasi oleh media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain untuk menampung data setiap harinya. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan Big Data yang memiliki performa yang lebih baik dalam penanganan data dengan skala besar. Selanjutnya, perangkat cerdas.
Sistem cerdas untuk saat ini banyak dikembangkan oleh negara-negara maju seperti Cina, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Salah satu manfaat yang dimiliki oleh perangkat cerdas adalah mampu membantu kegiatan manusia dengan lebih efektif dan efisien. Contoh dari perangkat cerdas adalah teknologi IoT yang saat ini banyak diterapkan pada perangkat elektronik seperti kulkas, mesin cuci, AC, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan sistem yang telah terintegrasi dengan jaringan internet, maka segala bentuk aktivitas dapat dikoordinir dalam satu sistem aplikasi saja dengan bantuan Big Data sebagai penyedia layanan informasi dan penyimpanan data. Selanjutnya, media digital. Big Data juga mempengaruhi dari sisi penggunaan media digital. Contohnya, penggunaan fitur pada website dan aplikasi streaming seperti Spotify dan Netflix. Dalam sistem basis data yang mereka gunakan mampu mencatat data musik, film yang telah Anda tonton dan memberikan sebuah rekomendasi untuk Anda. Dengan bantuan teknologi AI sendiri, basis data dapat terintegrasi dengan baik dan cepat untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Contoh lain dari penerapan media digital adalah fitur pada e-commerce yang telah menerapkan AI dengan Big Data untuk memudahkan pengguna dalam memberikan rekomendasi produk. Yang kedua, di bidang bisnis. Yang pertama, meningkatkan sistem operasional bisnis. Untuk meningkatkan produktivitas dan aktivitas bisnis, perintis tentu memerlukan sumber daya yang memadai. Salah satunya akan kebutuhan data yang terus meningkat. Big Data dapat mengatasi permasalahan data dengan kebutuhan yang besar untuk membantu proses operasional bisnis Anda. Selanjutnya, customer relationship management. Anda perlu menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan dan sales. Dengan melakukan manajemen menggunakan beberapa fitur tambahan untuk membantu Anda dalam memonitoring kegiatan penjualan, menghitung rata-rata konversi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi. Penggunaan perangkat mobile terus meningkat, sehingga perlu adanya optimasi dari sisi software dan hardware. Selain itu, penyimpanan data juga sangat berpengaruh terhadap optimalisasi sebuah aplikasi. Dengan Big Data, proses transfer dan manajemen data berjalan lebih cepat dan akurat. Selain memberikan manfaat positif, kemajuan teknologi ternyata juga memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Dampak negatif ini diakibatkan oleh penggunaan yang salah atau tidak bertanggung jawab oleh mereka yang menggunakannya. Bagaimana mungkin akhir-akhir ini orang lebih memilih untuk berteman di dunia maya daripada berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi nyata yang dapat memberikan kualitas persahabatan yang lebih konkret dan bijaksana. Jadi, selain memberikan manfaat positif, kemajuan teknologi ternyata juga memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Dampak negatif ini diakibatkan oleh penggunaan yang salah atau tidak bertanggung jawab oleh mereka yang menggunakannya. Bagaimana mungkin akhir-akhir ini orang lebih memilih untuk berteman di dunia maya daripada berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi nyata yang dapat memberikan kualitas persahabatan yang lebih konkret dan bijaksana. Adapun dampak negatif kemajuan teknologi dari berbagai sektor yaitu di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan, selain berdampak positif, kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif bagi pemerintahan. Di antaranya yaitu yang pertama, dampak biaya yang tinggi.
Meskipun teknologi adalah alat untuk mempermudah hidup kita dan membantu pemerintah, namun pasti ada biaya di baliknya untuk mendorong negara agar tidak ketinggalan perkembangan teknologi. Sementara kebijakan pemerintah untuk penggunaan informasi dan teknologi dapat menghasilkan biaya yang lebih terjangkau daripada teknologi konvensional. Namun pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung membutuhkan pekerja terampil dan memerlukan alat berat serta menghabiskan banyak biaya yang tidak sedikit. Yang kedua yaitu sulit menjaga privasi. Sulit untuk menjaga kerahasiaan ketika kita telah memberikan informasi dan data pribadi milik kita sendiri. Meskipun informasi suatu negara dan data rakyat berada di tangan negara, namun negara juga harus menjaga privasi warga negaranya. Ketika semua informasi didigitalkan, itu dapat menyebabkan penyalahgunaan data. Sekarang ini banyak perusahaan membocorkan data pengguna mereka. Lebih sering daripada tidak, pemerintah bereaksi ketika fakta terungkap, tetapi tidak mengambil tindakan proaktif sebelum hal itu terjadi. Yang ketiga yaitu akses tidak merata. Tidak semua orang memiliki akses internet atau dekat dengan rumahnya, terutama jika mereka tinggal di daerah pedesaan. Warga negara tanpa akses internet juga akan kesulitan memahami teknologi dan mungkin tidak mengetahui informasi pemerintah seperti website pemerintah atau siaran langsung. Yang keempat, ketergantungan teknologi. Ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi juga dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi. Jika sistem atau jaringan gagal, pemerintah tidak dapat memenuhi misinya secara efektif dan efisien. Ketergantungan pada teknologi juga dapat mengurangi kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan independen. Selanjutnya di bidang ekonomi. Bidang ekonomi juga tidak luput dari imbas kemajuan teknologi. Adapun dampak negatif kemajuan teknologi ini yaitu yang pertama, resiko berbelanja online. Sayangnya, sering terjadi penipuan dalam pembelian online seperti barang salah kirim, barang rusak, atau bahkan barang yang tidak pernah dikirim. Ini adalah salah satu kelemahan dari kemajuan teknologi dalam berbelanja. Kemajuan teknologi dalam berbelanja online memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan teknologi. Mereka mungkin merasa rewel dan tidak percaya diri saat harus berinteraksi online karena takut ditipu. Yang kedua, pencurian data kartu debit atau kredit. Pembayaran kartu debit atau kredit adalah salah satu metode pembayaran paling umum yang digunakan orang saat berbelanja online. Namun, beberapa penipu dapat mencuri data dan uang milik pengguna kartu. Berkat teknologi, penipu dapat dengan mudah melacak transaksi yang dilakukan oleh pengguna kartu dan menggunakan data tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Selanjutnya di bidang pendidikan, dampak negatif dari kemajuan teknologi juga merambah dalam ranah pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan berkembangnya teknologi informasi, semakin banyak informasi dan pengetahuan yang dapat diperoleh melalui internet. Namun, pelajar dapat menggunakannya secara tidak etis untuk menyelesaikan tugas mereka. Beberapa pelajar dan mahasiswa yang malas cenderung menyalin informasi dari Google tanpa menjelaskannya terlebih dahulu. Ini disebut plagiarisme. Dalam pendidikan, plagiarisme dilarang keras. Oleh karena itu, informasi dan pengetahuan yang diperoleh dari internet harus dikategorikan dan diinterpretasikan sebelum digunakan sebagai bahan tugas kuliah maupun sekolah. Guru dan dosen berperan penting dalam mengingatkan mahasiswa untuk tidak menjiplak
atau bahkan mengcopy paste dari internet tanpa memparafrasenya kembali, dan memberikan sanksi pada murid atau mahasiswa yang menjiplak, yaitu karya atau tugasnya tidak akan diterima oleh guru besar atau dosen. Selanjutnya, kecanduan teknologi. Bagi sebagian orang yang baru saja mengenal teknologi, mereka cenderung akan ketagihan untuk terus menggunakan teknologi tanpa batas. Hal ini akan menimbulkan efek negatif seperti ketidakmampuan untuk berkonsentrasi saat belajar dan preferensi untuk menonton film atau YouTube melalui perangkat teknologi semakin meningkat pesat. Kontrol orang tua diperlukan selama proses pembelajaran online karena tidak semua siswa dapat mengontrol dirinya untuk menggunakan teknologi hanya untuk kegiatan pembelajaran. Meskipun penggunaan teknologi untuk pembelajaran diperbolehkan, namun dapat menimbulkan akibat negatif jika digunakan secara berlebihan dan mengganggu pembelajaran pelajar tersebut. Selanjutnya, sarana untuk mencontek. Dalam pembelajaran non-tatap muka atau online, guru tidak bisa mengawasi siswa saat mereka mengikuti ujian. Siswa dan guru berada di tempat yang berbeda, namun berkat perangkat teknologi dan aplikasi pembelajaran yang semakin canggih, masih dapat melaksanakan pembelajaran lewat media online. Karena keterbatasan sumber daya online, siswa hanya dapat menjawab soal ujian dengan menyalin jawaban dari Google atau buku, sehingga perilaku tersebut sama halnya dengan mencontek. Efek mencontek dalam jangka panjang dapat membahayakan perkembangan akademik siswa karena siswa tidak terlalu memahami materi pelajaran. Untuk setiap ujian, mereka cukup menyalin jawaban dari internet. Selanjutnya, menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax. Dengan kemudahan akses internet, masyarakat dapat dengan cepat menyebarkan informasi dan berita tanpa harus mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Hal ini dapat mengakibatkan tersebarnya informasi bohong atau fake news, membingungkan atau bahkan merugikan banyak orang. Untuk menghindari hal ini, penting bagi setiap orang untuk selalu memeriksa keaslian informasi sebelum membagikannya secara publik. Penting juga untuk memperkuat budaya digital dan pemikiran kritis setiap orang sehingga mereka dapat membedakan antara informasi yang benar dan yang salah. Selanjutnya yaitu keamanan data yang tidak terjamin. Saat menggunakan teknologi, terutama untuk tujuan pembelajaran, informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, atau alamat email mungkin perlu dimasukkan. Sayangnya, ini juga meningkatkan risiko kebocoran data pribadi kita. Untuk menghindari hal ini, individu harus selalu berhati-hati saat memasukkan informasi pribadi secara online dan hanya memasukkan informasi tersebut di situs terpercaya. Selain itu, perlu mengambil tindakan pencegahan seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan menghindari berbagi informasi pribadi secara publik di internet. Selanjutnya di bidang kebudayaan, perkembangan teknologi juga berdampak negatif pada sektor kebudayaan negara, yaitu yang pertama, memudarnya nilai-nilai budaya. Penggunaan sains dan teknologi juga dapat berdampak negatif pada budaya kita. Dengan akses informasi dan teknologi yang mudah, banyak orang menjadi lebih tergantung pada konten digital dan kurang tertarik pada kegiatan yang mempromosikan tradisi budaya dan adat istiadat. Hal ini dapat mengakibatkan tergerusnya nilai-nilai budaya yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Yang kedua, perubahan bentuk dan pola. Konsumsi budaya teknologi telah mengubah bentuk dan pola konsumsi budaya, misalnya dengan munculnya platform streaming musik dan film. Orang memiliki
akses tak terbatas ke berbagai jenis konten budaya. Namun hal itu juga membawa dampak negatif seperti kurangnya interaksi sosial, kurangnya pengalaman yang diperoleh dengan mengalami budaya secara langsung. Itu dapat mengubah cara kita memahami dan menghargai budaya dan mengurangi pentingnya melestarikan warisan budaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan dampak negatif dan positif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang budaya, serta mencari solusi yang dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif. Dapat saya simpulkan bahwasannya IoT dan Big Data merupakan teknologi yang saling melengkapi, membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas hidup. Namun, kita harus waspada terhadap tantangan yang dihadapi dan mencari solusi yang menjamin keamanan, privasi, dan etika data. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.